Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmasari dengan NIM 856492138. Saya mahasiswa semester 6 dari UPBJJ Universitas Terbuka Pekanbaru Riau. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan mata kuliah Praktikum IPA di SD. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai percobaan pemantulan cahaya. Alat dan bahan yang digunakan: kardus 2 helai yang sudah dilubangi, plastik, pensil, mancis, senter HP, kertas putih, cermin datar, gelas gelap dan gelas terang, gelas yang berisi air, lilin dan piring kecil, cermin cekung menggunakan sendok, cermin cembung menggunakan kaca spion. Terdapat 4 sifat cahaya yang akan saya jelaskan. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus, adalah cahaya yang bergerak dalam garis lurus. Contohnya adalah bayangan yang terbentuk saat ada benda menghalangi cahaya. Susun kardus yang sudah dilubangi. Nyalakan senter dan arahkan cahayanya melalui lubang di kertas. Amati berkas cahaya yang lurus di dinding. Ternyata cahaya yang dihasilkan merambat lurus. Ini dapat dilihat ketika cahaya menembus lubang kecil dan membentuk bayangan yang jelas di permukaan yang diterangi. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ketika cahaya mengenai permukaan yang halus dan mengkilap seperti cermin, cahaya akan dipantulkan. Contohnya yaitu senter. Saat saya pantulkan lampu senter di depan cermin, lampu senter akan memantul ke dinding. Hal ini merupakan hasil dari pantulan cahaya. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat berubah arah ketika melewati medium yang berbeda, seperti dari udara ke air. Contohnya, pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air terlihat bengkok karena cahaya dibiaskan oleh air. Yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda-benda yang bening atau benda-benda yang tembus pandang. Di sini saya menggunakan plastik. Saat saya sinari plastik dengan senter, cahaya tersebut menembus keluar plastik. Hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Contoh yang selanjutnya, saya menggunakan gelas bening dan gelas gelap. Saat saya sinari gelas bening dengan senter, cahaya dapat menembus gelas bening tersebut. Pada gelas gelap, saat saya sinari gelas gelap dengan senter, cahaya tidak dapat tembus, hanya muncul bayangan saja. Ini artinya cahaya hanya dapat menembus benda bening. Percobaan selanjutnya yaitu menjelaskan sifat bayangan pada cermin datar. Di sini saya menggunakan lilin, saya letakkan di depan cermin datar dan akan saya amati bayangannya selama benda itu saya geser-geserkan di depan cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangannya pun ikut bergeser. Saat saya dekatkan bayangan, juga ikut mendekat. Dan saat saya jauhkan bayangan, juga ikut menjauh. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini saya menggunakan sendok. Ketika saya dekatkan cermin cekung ini di depan lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokus pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian, saat cermin cekung ada di tengah-tengah, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Di sini saya menggunakan kaca spion. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih. Di sini cahayanya menyebar. Lalu, ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar makin luas. Jadi, sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil.